Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tim penyidik gabungan Ditreskrimum dan Ditreskrim Suspolda Jabar telah melakukan gelar perkara kasus dugaan ujaran kebencian Bahar bin Smith. Penyidik menjadwalkan pemeriksaan Bahar bin Smith pada hari ini 3 Januari 2022. Penyidikan gabungan Ditreskrimum dan Ditreskrim Suspolda Jabar terus mendalami kasus dugaan ujaran kebencian oleh Bahar bin Smith. Setelah melakukan pemeriksaan terhadap 50 orang saksi, penyidik melakukan gelar perkara kasus dugaan ujaran kebencian selaras dengan konstruksi hukum yang disusun secara simultan. Penyidik juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap Bahar bin Smith pada hari ini sesuai dengan hasil perkembangan penyidikan. Penyidik juga akan memeriksa seseorang berinisial TR. Kalau kebencian ya. Tim penyidik telah melakukan gelar perkara selaras dengan konstruksi hukum yang kita susun secara simultan. Itu yang pertama. Yang kedua, tentunya tim penyidik mempersiapkan rencana pemeriksaan BS sesuai dengan surat panggilan yang sudah kita kirimkan. Dan yang ketiga, sesuai dengan perkembangan hasil penyidikan, kami akan memeriksa saudara TR. Pemirsa, usai keluar dari penjara, Bahar Smith kembali berulah dengan ceramahnya yang diduga provokatif dan mengandung ujaran kebencian. Sejumlah pernyataan seperti penghinaan terhadap presiden, kasat, dan lainnya membuat banyak pihak tersinggung yang menyenggol ranah pidana. Polisi pun kali ini kembali memprosesnya. Seperti apa kira-kira implikasi hukum yang bakal diterima oleh Bahar Smith? Kita akan membahasnya dengan pakar hukum pidana Asep Iriawan. Selamat pagi, Kang Asep. Selamat pagi, Mas Reza. Baik, Mas Asep, kalau kita melihat kasus Bahar bin Smith kali ini ada 2 laporan yang masuk. Yang pertama di Polda Jawa Barat dan yang kedua adalah di Polda Metro Jaya. Bagaimana Anda melihat konstruksi hukum dari 2 laporan ini? Ya, saya kira setiap laporan harus ditindaklanjuti oleh pihak penegak hukum. Itu sudah mulai dengan penyelidikan. Nah, kalau mengikuti sekarang pemberitaan bahwa ternyata telah masuk kepada penyidikan. Artinya apa? Ya, ketika laporan ini berisikan kebencian, permusuhan, berisi muatan-muatan suku, agama, syara maupun penghinaan terhadap pencemaran nama baik seseorang, apalagi itu mencakup institusi, bahkan institusi lah yang disebut, itu harus diproses. Karena bagaimanapun kan ini negara kita negara hukum, depan hukum harus sama. Kita tidak melihat profesi apa, jabatan apa, ketika seorang itu dilaporkan ya melakukan tindak pidana harus diproses. Karena yang diadili adalah perbuatannya, bukan jabatan atau profesinya. Sekarang langkah kepolisian tepat, apalagi kalau yang bersangkutan ini kan seorang residivis. Nah, residip ini yang telah berulang-ulang melakukan perbuatan dan sekarang buktinya sudah ada di tangan kepolisian, harus ditindaklanjuti. Oke, baik. Kang Asep, ini sudah naik dari penyelidikan, naik lagi tahapan ke penyidikan. Mungkin bisa diedukasi juga kepada masyarakat. Apa yang sebetulnya ketika tahapan sudah naik ke tahapan penyidikan ini apa? Apakah karena bukti-bukti sudah kuat atau karena ada keyakinan lain dari pihak kepolisian? Bisa diedukasi masyarakat. Penyidikan itu ya, sekali lagi ada pada penyidikan yaitu serangkaian tindakan full bucket pengumpulan barang bukti ya. Nah, pengumpulan barang bukti ini berdasarkan laporan tadi minimum ada 2 alat bukti. Nah, kita ketahui pernyataan ini kita bisa ikuti di media atau di media sosial atau pada umumnya ketika pernyataan bersangkutan melakukan tindak pidana. Nah, ini kan salah satu alat bukti. Kemudian juga ada saksi-saksi. Artinya telah ada 2 alat bukti. Nah, nanti polisi bisa menetapkan tersangka. Tersangka itu karena perbuatannya, karena keadaannya, ya. Nah, sekali lagi berdasarkan bukti permulaan. Nah, bukti permulaan ada 2 tadi, minimal ada rekamannya, ada pernyataannya, ada yang mendengar di situ, ya, entah orang atau siapapun ada yang merekam di situ. Nah, ini menurut Undang-Undang ITE yang sekarang dituduhkan kepada yang bersangkutan, pasal 28 menimbulkan kebencian, permusuhan, atau Undang-Undang nomor 146 kebohongan. Nah, ini hati-hati karena masalah ini kan masalah yang sangat sensitif ya, masalah pasal 28 STR itu sensitif karena kebencian suku, agama, golongan. Ingat, salah satu yang saya ingat itu adalah bagaimana yang bersangkutan menyebut nama ya seorang jenderal. Nah, kebetulan jenderal ini anak Indonesia, kebetulan berasal dari wilayah Jawa Barat. Nah, kebetulan Jawa Barat, Jawa Barat ini kan sensitif ya. Ketika rasa komunitas tertentunya kearifan lokalnya disinggung,
pasti ini menimbulkan kekhawatiran. Maka layak ketika kemarin misalkan seorang jenderal Danrem mengadakan kedatangan, itu menimbulkan sekali lagi sesuai Undang-Undang Nomor 34 Undang TNI, ya di situ mana TNI fungsinya di samping fungsi kemiliteran ya perang itu ada fungsi yang membantu Pemda, membantu aparat kepolisian. Jangan eskalasi ini menimbulkan sesuatu. Makanya ini masalah hukum, biarlah kepolisian memproses ya, tapi masyarakat supaya tenang gitu. Jangan terprovokasi oleh pihak-pihak tertentu yang menyangkutkan kepada hal-hal tertentu. Karena kalau saya baca di media sosial ya, sekali lagi maaf ya, kebetulan saya anak Indonesia yang udah 2 tahun tinggal di Jawa Barat, tinggal di Bandung, ini mendengar suara-suara yang agak, maaf ya, sekali lagi agak sensitif sekali, karena menyinggung ya, maaf sekali lagi, mohon maaf sekali lagi ya, sekali saya kata mohon maaf, karena nama Pak Dudung ini nama khas Jawa Barat, seperti nama Asep yang sedikit tanda petik ya agak diolok-olok gitu. Dan ini menyinggung ketersinggungan, ini khawatir, gitu kan, kekhawatiran, maka saya bilang wajar ketika seorang Danrem ya, Brigjen tersebut ya mengadakan lokasi, karena kejadian di wilayah Jawa Barat, apalagi sebelumnya ada kejadian-kejadiannya yang menyentuh kearifan lokal tertentu yang ini dikhawatirkan. Padahal ini sebenarnya kan persoalan hukum, selesaikan secara hukum, jangan menimbulkan tadi ya dalam masyarakat ada eskalasi yang kita khawatirkan. Maka saya bilang biarlah ya sekiranya yang bersangkutan taat diperintah datang, biar diproses secara hukum. Ya sekira aparat keamanan baik TNI maupun Polri menjaga hal-hal yang kita tidak inginkan. Tapi sekali proses hukum penyidikannya ini harus sampai tuntas. Itu artinya yang bersangkutan diproses. Kalau memang dia bersalah ya dihukum, kalau nggak bersalah ya kita bebaskan, itu aja sekira. Tentunya dengan berdasarkan fakta hukum yang berhasil dikumpulkan oleh rekan-rekan kepolisian. Lalu ketika tadi Anda mengatakan ini karena berpotensi menyinggung kearifan lokal seperti itu, apa yang seharusnya dilakukan oleh pihak kepolisian untuk tetap berhati-hati dalam memproses ini supaya tidak menimbulkan gejolak yang berlebih di masyarakat, Kang Asep? Ya, sekarang supaya tidak berlebih kan sekarang tunjukkan bahwa ini proses hukum, yang bersangkutan juga taat hukum ya, untuk tidak membawa massa, misalkan berteriak-teriak atau apapun yang sering selama ini kita lakukan ya, pernyataan itu tidak ya. Karena ini kejadian di Jawa Barat dan menyinggung harga diri orang Jawa Barat, komunitas orang Jawa Barat yang sebelumnya dulu kejadian lalu pernah tersinggung juga. Nah ini saya kira pihak keamanan dan sekiranya juga TNI harus membackup kejadian ini, karena sekali lagi ya ini yang saya rasakan sekarang di Bandung aja ya, karena sekali lagi ya penghormatan yang sangat tinggi kepada Jenderal Dudung. Dudung ini tokoh masyarakat Jawa Barat yang disegani, dihormati, tapi kalau namanya dilecehkan, ini yang kita khawatirkan. Yang saya tahu di pergrupan yang kami alami di kelompok-kelompok etnis orang Sunda, tanda petik maaf ya, ini sudah mulai agak mendidih gitu kan. Nah ini sekali jangan sampai terjadi nanti menimbulkan eskalasi. Ini sekiranya, tapi saya udah himbau teman-teman orang-orang Jawa Barat, sabarlah. Kita orang Jawa Barat itu kan gemah ripah, repeh rapih, genah merenah, tumaninah, itu ada filosofisnya. Semua selesaikan dengan biarlah ini persoalan hukum, selesai secara hukum. Tapi sekali lagi tolong kepada pihak-pihak tertentu, ini sangat-sangat sensitif ya. Kalau ini sampai meledak, ini berbahaya sekali ya. Secara hukum sekali lagi, pasal 28 itu ayat 2 Undang-Undang ITE yang sudah menyebar di media elektronik, ini sangat berbahaya kepada yang bersangkutan ya. Ingat sekali lagi, kalau sudah menyentuh anak-anak Siliwangi tanda petik ya, itu sangat-sangat sekali lagi, saya sebagai orang Jawa Barat yang anak Indonesia, itu yang sangat kita cegah gitu kan. Tapi sekali lagi saya percaya Polda Jawa Barat akan bisa menyelesaikan ini, dan saya kira yang bersangkutan untuk patuh dan taat, tapi saya kira untuk tidak menyebarkan hal-hal yang sifatnya kearifan lokal yang menyinggung ucapan baik nama, baik komunitas, baik ucapan seperti dulu kan, ucapan apa hal-hal yang ada dimiliki kearifan lokal tertentu ya, misalkan Sampurasun itu kan pernah jadi bahan pelecehan. Nah ini kan mengerikan sekali saya tangkap. Tapi sekali lagi inilah biarlah proses hukum berjalan, proses hukum hadapi persoalan hukum ini selayaknya sebagai anak Indonesia yang taat pada negara hukum. Baik, berarti Anda menilai dikenakannya atau undang-undang yang dituduhkan ke Bahar bin Smith terkait dengan Undang-Undang ITE dan juga ada Undang-Undang tentang Peraturan Hukum Pidana ini sudah tepat, Kang Asep? Ya, sekarang sangat tepat kepolisian. Jadi sekarang memencangkakan yang bersangkutan pertama dengan Undang-Undang ITE pasal 28 ayat 2, kebencian, permusuhan antar golongan, suku, agama ya, itu hati-hati sekali, sangat sensitif sekarang kita kan sebagai anak Indonesia yang perlunya persatuan ini sangat sensitif itu. Kedua, mungkin juga kebohongan. Pasal 14 atau pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46. Di situ bagaimana penyebaran kebohongan yang menimbulkan sekali lagi di masyarakat ya. Nah, ini suatu pertentangan tadi itu berbahaya. Nah, ini saya kira harus diselesaikan secara hukum. Ini persoalan hukum, selesaikan secara hukum dan jangan
lakukan lagi. Sekali lagi, kita harus mengikuti panutan, bukan hasutan lah ya masyarakat ini. Ikutin panutan banyak tokoh-tokoh yang sudah diikuti panutannya harus ditindaklanjutkan. Tidak layaklah sebenarnya tokoh-tokoh masyarakat memberikan hasutan yang akan menimbulkan persoalan hukum. Apa lebih parah tadi kan? Wajar saya kira bagaimana penguasa teritorial, entah itu Danrem, entah itu Pangdam, entah itu sampai tingkat bawah Kodim maupun Koramil, itu kan ada pembinaan teritorial. Saya kira ini perlu ditenangkan, khususnya saya kira masyarakat Jawa Barat, karena masyarakat Jawa Barat sudah mulai tersentuh. Saya kira yang saya rasakan ya, sekali lagi, yang bersangkutan karena bersangkutan sudah 3 kali melakukan perbuatan di wilayah Jawa Barat dan menyentuh sekali lagi kearifan lokal, dan ini berbahaya gitu kan. Baik, Kang Asep, kalau tadi Anda mengatakan Undang-Undang ITE ini tepat dikenakan untuk Bahar Smith begitu ya, untuk dituduhkan kemudian masih akan dikaji berikutnya. Pertanyaannya adalah Bahar Smith ini kan sampai dengan saat ini fakta hukumnya adalah dia berdakwah seperti itu. Kemudian penyebar videonya bukan yang bersangkutan, tetapi ada pihak lain inisial TR. Seperti apa Kang Asep melihat hal ini? Lagi, soal berdakwah, menyampaikan ajaran, berbuat baik itu sudah kewajiban setiap insan manusia dimanapun, harus kita hormati. Tapi ketika orang menyatakan pernyataan kebebasan demokrasi, menyatakan dakwah, menyatakan kebaikan, kearifan, tidak boleh melanggar kesusilaan, melakukan pertentangan, ya, syarat tadi menyinggung yang lain. Itu yang berbahaya. Nah, ketika ini disampaikan ya sekali lagi oleh orang lain, di undang-undang itu dikenal distribusi, transmisi, dapat diakses. Jadi ketika pernyataan seseorang tadi, ya isinya tadi entah penghinaan, entah kesusilaan, entah menyinggung suku, agama dan sara lah ya gitu kan. Dan itu sekali lagi yang bersangkutan kena, yang menyebarkan kena. Ya, karena tadi ya kalau pernyataannya juga misalkan bohong ya kena undang-undang kebohongan, atau apalagi bisa ditransmisikan, bisa didistribusikan, dapat diakses. Jadi yang menyebarkan maupun yang bersangkutan beri pernyataan itu kena. Baik, Kang Asep, kalau kita melihat bagi sebagian masyarakat, sosok Bahar Smith ini dinilai sebagai sosok yang kontroversi. Di tahun 2018 dan 2020 misalnya, dia dikenakan atau tersandung kasus hukum terkait dengan pemukulan. Kemudian di tahun 2021, tidak sampai 1 bulan pasca bebas, dia sudah kembali menimbulkan polemik yang sampai dengan saat ini masih diproses hukum oleh polisi. Apakah menurut Anda 2 kasus sebelumnya ini kurang membuat jera Bahar Smith, Kang Asep? Ada 2 persoalan. Pertama, ya, apakah yang bersangkutan tidak kapok sehingga disebut residivis, mengulangi perbuatan ya, apakah itu watak tabiat? Atau kedua, kegagalan ya pembinaan. Kan di LP itu warga binaan, kan seharusnya ketika seorang melakukan kesalahan, dia diproses, dinyatakan dihukum, ya ketika di situ masih melakukan perbuatan dan keluar masih melakukan perbuatan pidana, tadi persoalannya apakah yang bersangkutan tidak menyadari ya, atau itu merasa itu prinsipnya merasa dianggap benar, tanda petik sekali lagi ya, atau kedua ada kegagalan ketika LP membina yang bersangkutan ya, kan seharusnya ketika orang melakukan kesalahan keluar dari LP tidak berbuat, aturan agama pun mengatakan pertobatan atau ya dia menyadari kesalahannya. Tapi kalau yang bersangkutan tidak menyadari kesadarannya, itu keyakinannya, tapi itu keyakinannya pernyataan menimbulkan tadi kebohongan atau menimbulkan syara. Ya saya kira ini kita negara-negara hukum, konstitusinya mengatakan pasal ayat 1 ayat 3 negara kita negara hukum, pasal 28 hak asasi manusia depan hukum sama, harus dapat proses sama. Siapapun yang melanggar hukum di Republik ini harus diproses. Sekali lagi ini bukan menyangkut ya siapapun, sekali lagi tidak menyangkut profesi, tapi perilaku perbuatan siapapun yang melanggar di Republik ini dan itu berulang, itu wajib diproses secara hukum. Baik. Terakhir, Kang Asep, apa himbauan Anda mungkin bisa dipertegas dan diulang lagi himbauan Anda kepada pihak kepolisian, kepada masyarakat terkait dengan kasus hukum yang saat ini sedang bergulir terhadap Bahar Smith? Saya pertama kepada sesama anak Indonesia yang berasal dari wilayah Jawa Barat, dan kita sekiranya biarlah ya kita menghormati, menghargai Pak Dudung dimanapun, beliau seorang jenderal, seorang kesatria, anak Siliwangi, maka untuk sabar, serahkan semua persoalan ini kepada pihak yang berwajib. Biarlah kita percayakan kepada Polda Jawa Barat ya, kepolisian pada umumnya, dia akan memproses persoalan ini. Sekali lagi, dan yang bersangkutan untuk taat. Ya, biarlah ketika memang yang bersangkutan merasa benar, sampaikan nanti di depan penegak hukum, baik di penyidikan, di penuntutan maupun di pengadilan. Kalau di penyidikan salah kan bisa pra peradilan. Kalau di pengadilan dia merasa benar, ada eksepsi, ada pembelaan. Tapi yang lebih penting saya himbau kepada seluruh anak-anak bangsa, terutama saudara-saudara saya yang berasal dari Jawa Barat, kita tenang. Kita mengenal budaya sopan santun ya, genah merenah tumaninah kepada semah. Artinya kita harus berbuat baik terhadap sesama anak bangsa siapapun. Biarlah orang melakukan itu, tapi kita jangan. Karena ada ini persoalan hukum, biar diselesaikan secara hukum karena ada yang berwenang, yaitu ke pihak kepolisian. Kita hormati ya. Dan saya kira aparat yang lainnya untuk ya mentaati tata tertib yang ada lah. Semua untuk tunduk patuh terhadap aturan main ya. Baik.
Baik, terima kasih Kang Asep Iriawan, pakar hukum pidana sudah bergabung bersama kami. Kasus hukum biarlah berjalan di koridor hukum, tidak dicampur dengan koridor-koridor lainnya. Terima kasih Kang Asep.